damai itu adalah indah. Artinya suami memberikan nafkah ya tidak hanya secukupnya, bahkan lebih, memberi segala macam. Kalau memang ada. Dan istri pun nggak perlu pakai tuntut menuntut, karena sudah diberi. Nah, dalam bahasa fikih ada tuntut menuntut itu kan di saat suami pelit. Kalau suami pelit nggak mau memberi nafkah, maka hakim turun tangan, mahkamah turun tangan, memaksa sang suami untuk mengeluarkan nafkah. Karena apa? Antara dua, mengeluarkan nafkah atau mencerai. Sebab seorang istri harus makan. Nafkah di sini mencakup makan, tempat tinggal, dan pakaian yang menutup auratnya, yang layak untuknya. Nah, kalau seandainya suami tidak memberi makan, maka pilihannya dua: diambil dengan paksa dari harta sang suami, diberikan sang istri, atau suruh mencerai agar istri bisa cari nafkah sendiri. Nah ini, lalu berapa yang dipaksa? Sebenarnya bukan banyak. Itu hanya 2 mud untuk makan saja, sama pakaian secukupnya, bukan berlebihan. Jadi karena suami pelit, wajib keluarkan, yang boleh diambil hanya itu, tidak berlebih, tidak boleh lebih. Untuk makannya sang istri, kemudian pakaian sang istri, dan harus tempat tinggal. Kalau kontrak, untuk kontrakan rumah. Nah, kalau di rumahnya sudah ada rumahnya, itu saja. Nah, jadi bukan berlebihan sampai jutaan dan sebagainya. Cuman dalam hidup ini kan nggak main tuntut menuntut. Tapi kalau memang nanti banyak, termasuk kewajiban-kewajiban suami. Misalnya mencuci baju adalah suami mencuci baju sendiri seharusnya, bukan istri yang mencuci bajunya. Cuman karena nafkah istri bukan hanya 2 mud itu 2 genggam, karena suami memberinya juga lebih. Dan hidup kan bukan tuntut menuntut, semampunya suami begini, istri memberikan bantuan yaitu menyucikan baju adalah indah. Nanti belajar fikih ini kalau nggak pakai rasa ini bahaya banget. Fikih semacam itu untuk qadha di saat terjadi persengketaan. Jangan langsung mendengar suara ini langsung suami ini langsung batasi, istriku, saya dengar ceramah hari ini, kamu dapat 2 mud. 2 mud itu 2 genggam, 7 on setengah kali 2, 7 ton, 1,5 kilo beras sehari. Itu ya nggak begitu hidup indah. Ini kan dalam keadaan suami pelit. Suami pelit semacam itu. Kemudian nggak ada istilah jatah-jatah semacam itu. Yang dibutuhkan istri makan, kasih makan secukupnya. Cuman hidup indah adalah nggak cukup seorang suami ngasih makan kepada istri makan dikasih yang lainnya. Ada tambahan ini itu, boleh sampai ini. Nah ini seperti itu. Jadi kemudian di sisi lain ya, biarpun karena suami memberinya lebih, maka lihat tugas-tugas istri, tugas-tugas suami, mencuci baju, menyiapkan makanan, itu adalah disiapkan oleh sang istri. Jadi semuanya dapat keutamaan. Jadi istri memberikan sesuatu yang lebih kepada suami. Suami juga begitu. Suami memberikan yang lebih kepada istri. Dalam keadaan genting, nggak damai, suami memberikan apa? Nafkah 2 mud sama baju beberapa lembar secukupnya. Kemudian tempat tinggal ala kadarnya, yang penting aman dari hujan dan panas, terhormat. Kemudian setelah itu istri juga hanya melayani saja. Urusan nyuci baju lulus mencuri sendiri, makan cari-cari sendiri, urus gitu. Istri ngurusi makan sendiri. Ini dalam keadaan genting. Kalian baca fikih itu dalam keadaan genting, dalam keadaan tidak ada damai. Sebab hidup harus terus berlangsung. Cuman hidup kan tidak semacam itu. Maka kami himbau kepada para suami, para istri, biasakan nih prinsip hidup indah yang pernah kami sampaikan dan kami ambil dari Sayyidah Khadijah Kubro. Apa? Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Kalau suami memberi lebih, alhamdulillah ditabung. Alangkah banyaknya seorang wanita yang Masya Allah, suaminya tidak pernah tahu, tiba-tiba punya tabungan. Tapi begitu sebaliknya, alangkah banyaknya istri yang jago kredit. Belum keluar uang sudah punya kredit. Na'udzubillah. Ini tidak ngerti itu wanita yang satu. Jadi seperti itu. Jadi suami memberi juga nggak pas-pas banget, karena memang ada. Di saat suami tidak ada, istri pun tidak banyak menuntut. Karena memang rezeki dari Allah. Mungkin suami tidak ada rezeki, tapi melalui istri ada. Istri pandai berdagang mungkin. Jangan sampai di saat istri pandai berdagang, suami nggak bisa berdagang lalu ribut. Enggak. Alhamdulillah rezeki masih Allah berikan hanya melalui tangan sang istri. Istri yang mencukupi. Alhamdulillah.
Kalau misal Bu ya, suami di awal udah memberikan misalnya sudah ada lebih, biasanya selalu memberikan lebih kepada istri Bu ya. Jadi sudah berjalan lama, tiba-tiba ada perubahan Bu ya. Tapi suami nggak menjelaskan, diam-diam aja sudah langsung tiba-tiba nggak memberi gitu. Nah sebagai istri nggak memberi Bu ya, atau enggak sama sekali akhirnya mengurangi, ya, mengurangi dari yang biasa jatah lebih yang diberikan, tiba-tiba suami itu tidak memberikan gitu Bu ya. Padahal kan ya biasa orang tuh kalau sudah rutin diberikan tuh tentu ada berharap gitu Bu ya. Sifat jelek kita tuh seperti itu. Iya Bu ya. Nah akhirnya kayak begitu itu Bu ya adabnya seorang istri. Apakah menanyakan atau ya kalau yang diberikan masih gimana? cukup, kita husnudzon. Mungkin suami punya kebutuhan yang lain. Karena kalau namanya suami yang diurusi bukan istri saja, dia punya ibu yang harus diurusi. Kalau ibunya fakir dia ngurusi, ayahnya fakir dia ngurusi, adik-adiknya fakir dia ngurusi. Jadi suami makanya dalam urusan waris pun begitu, karena tanggung jawab laki itu besar. Ya Bu ya. Jadi kalau laki-laki itu punya tanggung jawab pada anak istrinya juga. Ibunya kalau fakir jatuh ke dia, ayahnya kalau fakir jatuh ke dia tanggung jawabnya, adik-adik perempuan yang fakir jatuh ke dia. Ya, ya. Dan juga dia urusan dengan manusia yang lain, ingin bantu sana sini. Itu yang begini wahai istri, selagi yang diberikan kepadamu masih dalam wilayah cukup, Ya. maka tidak perlu banyak menuntut. Karena apa? Mungkin suamimu punya harapan besar, mungkin lagi membuatkan sesuatu, rumah, kan harus nabung juga. Ya, ya. Mana sumbangsih Anda kalau hanya menuntut saja? Ya, Sumbangsih Anda adalah bahasa Jawa prihatin, ikut tirakat, nahan sedikit demi kebaikan nanti. Mungkin suami Anda juga telah menabungkan buat anak-anak Anda juga. ya. Inilah hidup ini, makanya kami aneh. Seorang istri minta jatah, tolong jatah begini ajib. Ya, Ini kok pakai jatah-jatah? Akhirnya suami senang saja. Oh gaji saya gede cuma jatah begitu. Memang kamu kayak dibeli di jatah. Bukan begitu. Jatah tidak indah. Jadi kalau memang ada perlu, tidak ngomong bang kita ada perlu gini, suami akan mengeluarkan, indah. Jadi bahasa-bahasa damai. Kemudian apakah betul seorang istri kalau sudah mendapatkan dari suami nggak boleh diminta oleh istri? Nah ini saya baca rentetannya dari istri yang ngitung-ngitung sama istri setelah dapat nggak boleh pinjam suami. Ini babnya istri paling pelit. Dari awal urusan nafkah sudah menghitung, itu bahaya sekali dia. Kemudian setelah uangnya suami beri uang nggak boleh dipinjam, nggak boleh. Kok pelit banget? Oh dipinjam aja nggak boleh. Kalau perlu abang perlunya apa? Ini makanya wanita semanja itu bahaya banget itu. Alasannya apa? Memang nggak boleh kalau sudah dikasih. Itu kan bahasanya orang pelit, kalau ngasih hadiah enggak kasih hadiah, milikku. Milikmu. Nggak. Jadi biasa saja. Kalau memang ternyata istri punya tabungan, suami memerlukan, silakan. Iya, iya. Kalau memang ternyata suami istri boleh punya, hitung-hitungan nggak? oh ya wajar, masa abang soalnya kalau suami minjem ya bilang minjem. Harus dibalikin ya sebenarnya. Iya ya, kalau akadnya pinjem, biarpun dengan istri, nggak boleh main-main. Biar istri-istriku saya pinjam. Kalau pinjam harus jujur dong. Iya, iya. Pinjam harus jujur. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan lagi dalam hal-hal semacam ini, seorang istri ya, di saat punya sesuatu yang lebih dan sebagainya itu, di saat memberikan kepada suami ya jangan bahasa kesombongan kadang-kadang. Ini bahaya banget. Istri kadang punya kelebihan semacam itu. Iya, iya. Baik, intinya bahwa suami jangan sampai pelit-pelit amat deh kepada istri gara-gara ngerti fikih tadi. Iya, iya. Kemudian sang istri jangan banyak menuntut, jadikan hidup ini indah. Kemudian kalau memang suami perlu ya. Nah, cuman sisi lain kelihatannya ada lagi. Istri ngomong begitu tuh ada bisa jadi yang salah suami. Suami itu jago minjem nggak balik-balik. Iya, iya. Suami sampai kemarin pertanyaan yang lalu lihat gaji istri dihabiskan suami pinjem, istri harus bayar utang suami dikit-dikit. Ini ada suami sakit ini. Makanya istrinya bisa saja punya rumus duit istri nggak boleh dipinjam sama sang suami. Padahal ya tidak boleh saja. Cuman semua harus pakai aturan. Aturan kalau pinjam jadi kembalikan. Dan kemudian jangan biasakan menuntut dalam hidup ini. Kalau